Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang rasa cemas yang susah hilangnya gitu teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat identik sekali dengan perasaan cemas yang susah hilang gitu teman-teman ya. Walaupun misalkan keadaan kita sudah agak membaik, kemudian sudah agak merasa sembuh gitu teman-teman ya, tetapi rasa cemas itu kadang selalu hadir dan itu menghilangkannya itu sangat sulit sekali gitu teman-teman ya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan hal seperti itu di sesi kali ini. Makanya bagi teman-teman agar lebih paham, tolong tonton videonya sampai habis ya, jangan skip biar kalian itu lebih mengerti dan nanti akan bisa menanganinya dengan tepat, kemudian dengan mudah dan akan lebih cepat hilangnya rasa cemas itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman, seperti biasa ya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan sensasi yang tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini untuk pertanyaan rasa cemas yang susah hilang itu sangat banyak sekali dilontarkan oleh teman-teman kita ya. Nah patut kita ketahui teman-teman ya, sebelum kita menanganinya gimana supaya cepat hilang, kita harus kenali dulu gitu ya teman-teman ya, kenapa rasa cemas itu susah hilang gitu di dalam pemikiran kita teman-teman ya. Nah patut kalian ketahui teman-teman ya, pemikiran kita itu ada dua ya, kita golongkan menjadi dua. Ini pengalaman saya ya. Sekali lagi, saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selang beberapa tahun sampai sembuh total gitu teman-teman. Jadi saya menjelaskan di sini hanya berdasarkan pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Pemikiran kita itu saya golongkan menjadi dua gitu teman-teman. Ini pengalaman saya, metode saya gitu teman-teman ya. Nah pemikiran dibagi dua. Yang pertama itu pemikiran sadar ya teman-teman ya. Jadi pemikiran sadar yang pertama. Yang kedua pemikiran alam, bukan alam ya, pemikiran bawah sadar gitu teman-teman ya. Nah pemikiran sadar ini sepengetahuan saya itu biasanya berfungsinya itu atau selalu kita gunakannya itu untuk menganalisa teman-teman ya. Nah itu kan ya. Jadi pikiran sadar itu berfungsi untuk menganalisa, kemudian membuat rencana ya, kemudian untuk melakukan tindakan gitu ya teman-teman ya, untuk menghitung-hitung. Kalau misalnya kita jual beli nih ya, kita menghitung-hitung. Nah itu tugasnya atau fungsinya gitu teman-teman ya. Jadi bukan otak ya, pemikiran sadar itu sangat pintar teman-teman. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan gitu teman-teman, itu yang kita pakai jadi pemikiran sadar. Dan pemikiran sadar ini cukup pintar ya. Nah itu teman-teman yang saya rasakan, pemikiran sadar itu cukup pintar karena tugasnya berfungsi untuk menganalisis, kemudian membuat rencana, kemudian menghitung-hitung. Nah itu pemikiran sadar. Nah tetapi pemikiran sadar ini kekuatannya cukup lemah teman-teman ya. Hanya 20%, tenaganya hanya 20% gitu teman-teman ya. Jadi kekuatannya itu hanya sedikit, cuman 20% gitu teman-teman ya. Nah kemudian pemikiran bawah sadar. Nah pemikiran bawah sadar ini
kekuatannya 80% teman-teman ya. Nah, pemikiran bawah sadar ini fungsinya untuk apa? Nah, biasanya fungsinya pemikiran bawah sadar itu untuk apa ya? Untuk mengendalikan organ tubuh kita yang tanpa disadari, gitu teman-teman. Paham kan maksud saya ya? Jadi pemikiran bawah sadar itu fungsinya untuk mengendalikan organ tubuh kita yang tanpa kita sadari. Contoh lah, gini lah, kayak macam mengedipkan mata, tanpa kita sadari itu organ tubuh kita itu mengedip dengan sendirinya. Nah itu ya. Kemudian aliran darah, siapa yang mengendalikan? Bukan pemikiran sadar kita, tetapi itu pemikiran bawah sadar. Kenapa tidak disadari dan nggak usah disadari, itu sudah sistem otomatis ya. Tubuh kita itu dikendalikan sama pikiran bawah sadar kita, mengendalikan organ-organ tubuh yang lain. Gitu teman-teman, kayak macam detak jantung, napas gitu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya? Banyak lah gitu ya. Nah itu pemikiran bawah sadar mengendalikan organ tubuh kita gitu teman-teman ya. Dan kemudian pemikiran bawah sadar juga itu bisa merekam ya, merekam kejadian apa yang kita alami teman-teman ya. Jadi apapun yang kita alami, kemudian kalau misalnya otak sadar atau pemikiran sadar kita sudah melakukan rencana kemudian dilakukan, nah itu secara tidak langsung juga kegiatan-kegiatan yang sama otak sadar kita lakukan itu direkam juga sama pemikiran bawah sadar gitu teman-teman, dan sangat kuat sekali tenaganya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang telah terjadi menimpa diri kita itu direkam sama bawah sadar pikiran kita gitu teman-teman ya. Dan biasanya kalau misalnya kalian kalau pengen lebih jelas rekaman seperti apa sih yang direkam sama pemikiran bawah sadar kita, kenangan-kenangan kita teman-teman ya, kayak macam kenangan-kenangan zaman SMA, kenangan-kenangan zaman sekolah gitu ya. Nah itu direkamnya bukan sama pemikiran sadar kita gitu teman-teman ya, tetapi direkamnya sama pemikiran bawah sadar kita. Dan pemikiran bawah sadar kita itu merekamnya itu bukan hanya kegiatannya saja, tetapi berdasarkan merekamnya juga sama emosi-emosinya gitu teman-teman ya, sama emosi-emosinya, sama perasaan-perasaannya. Contoh lah kayak macam begini nih, kalau seandainya dulu kalian pernah dikejar anjing, kemudian digigit anjing, kalian pasti akan terekam ya sama bawah sadar itu rasanya, rasa cemasnya, rasa was-wasnya, rasa gelisahnya, itu terekam sama bawah sadar. Nah itu menjadi kenangan kita gitu teman-teman ya. Nah itu makanya ketika orang bercerita, wah dulu ini pernah nih saya itu waktu zaman SMA gitu ya, kemudian dikejar anjing, digigit sama anjing, saya kaget gitu ya, kemudian saya loncat sama naik pagar gitu ya, kemudian digigit, waduh sakit rasanya. Nah kejadian itu yang merekam bukan pikiran sadar kita teman-teman, tetapi pikiran bawah sadar kita. Nah itu teman-teman ya. Nah, apa sih hubungannya dengan kecemasan yang susah hilang gitu teman-teman sama kejadian kita gitu teman-teman, pemikiran bawah sadar kita itu. Nah, hubungannya, keterkaitannya, pikiran bawah sadar kita itu hanya bisa merekam saja tanpa bisa membuangnya teman-teman ya. Beda dengan pemikiran sadar. Kalau pemikiran sadar kita membuat rencana kemudian melakukannya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya rencananya itu tidak terjadi, kita suka lupa ya, suka lupa dengan apa yang kita rencanakan. Itu pemikiran sadar. Karena apa? Karena tenaganya cuma 20%. Beda dengan pemikiran bawah sadar gitu teman-teman ya. Kalau pemikiran bawah sadar itu tidak akan hilang seumur hidup, tidak akan hilang. Karena kekuatannya sangat besar, 80% teman-teman ya. Dan kemudian pemikiran bawah sadar itu tidak bisa membuang apa yang telah direkamnya. Makanya di situ dikatakan kenangan, teman-teman ya. Nah itu, makanya bagi kalian hubungannya, bagi yang sedang merasakan cemas, kenapa cemas ini susah hilang? Karena kecemasan kalian itu sudah terekam dalam pikiran bawah sadar kita, teman-teman ya. Jadi rasa cemas itu pasti akan terus kalian hadapi seumur hidup kita, teman-teman ya. Nah itu, karena apa? Karena kekuatannya sangat besar sekali. 80% tenaganya itu loh. Gitu ya. Beda dengan pemikiran sadar. Pemikiran sadar cuma 20%. Pemikiran bawah sadar itu 80%. Tenaganya sangat kuat.
Dan kemudian sudah tenaganya kuat, ditambah lagi dia itu tidak bisa membuang apa yang sudah terjadi, apa yang sudah direkam gitu teman-teman. Tetapi kasusnya di sini kalau begitu pertanyaannya kita robah. Kalau begitu Pak, rasa cemas ini tidak akan hilang 100%. Memang seperti itu, tetapi kita bisa mengakalinya dengan seperti apa? Dengan mensugesti diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Apa yang kita rasakan, rasa cemas, rasa tidak nyaman, kita ganti, kita sugesti perasaan tidak nyaman itu menjadi nyaman. Gimana caranya? Nah ini makanya banyak sekali pakar hipnoterapi yang bertugas teman-teman ya. Jadi pakar hipnoterapi itu tugasnya memang seperti itu. Jadi mensugesti seseorang yang mensugesti pemikiran seseorang yang negatif menjadi positif gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya mensugesti pemikiran orang-orang yang dari negatif ke positif itu sebetulnya dilakukannya itu sebetulnya oleh diri kita sendiri teman-teman, bukan sama pakar hipnoterapi. Nah itu teman-teman ya. Tetapi pakar hipnoterapi itu hanya membantu saja, membantu proses mensugesti pemikiran yang positif, memasukkan ke pemikiran kita agar pemikiran yang negatif kita itu menjadi pemikiran yang positif. Nah itu teman-teman, itu tugasnya hipnoterapi. Nah tetapi bagaimana sih, apakah bisa kita itu menterapi diri sendiri, mensugesti diri sendiri supaya pemikiran negatif itu menjadi positif? Bisa teman-teman ya, bisa, itu sangat bisa sekali. Kenapa saya katakan bisa? Karena saya juga dulu bisa teman-teman, dan kalau misalnya saya bisa, kalian juga bisa, pasti bisa, karena ini memang pasti bisa gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian paham tentang apa itu artinya hipnoterapi, kalian pasti akan tahu, oh memang seperti itu ya, ternyata hipnoterapi itu hipnosis ya. Jadi kegiatan mensugesti pemikiran negatif menjadi positif gitu teman-teman ya. Dan kemudian dilakukannya atau dibantu sama orang-orang yang pakarnya. Nah siapakah itu? Hipnoterapi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang bertanya, Pak kenapa sih rasa cemas itu susah hilang gitu teman-teman ya. Jadi kadang kalau sudah agak membaikkan juga ini asam lambung GERD ansitis psikosomatisnya sudah merasa sehat, tetapi rasa cemas itu suka hadir gitu teman-teman. Nah itu karena memang rasa cemas itu ada trauma tersendiri, dan trauma itu memang direkam sama alam, bukan alam ya, pemikiran bawah sadar kita. Dan pemikiran bawah sadar itu hanya bisa merekam saja tanpa bisa membuangnya gitu teman-teman. Secara logikanya berpikir ringkasnya beginilah, kenangan itu tidak akan dibuang teman-teman, tidak bisa dibuang. Yang namanya kenangan pasti akan terkenang seumur hidup gitu. Kalau misalnya kenangan pahit, ya nanti rasanya juga akan pahit terus, karena itu kenangan pahit teman-teman ya. Berbeda dengan kenangan manis. Kalau kenangan manis itu kalian kenang selama seumur hidup pun nanti akan terasa manis, karena kenangannya kenangan manis. Nah gitu teman-teman ya. Nah kasusnya di sini gimana caranya supaya rasa cemas itu hilang? Bukan hilang sih sebetulnya ya, dirubah menjadi menjadi positif gitu teman-teman, biar rasa cemasnya itu berkurang lah gitu ya teman-teman ya. Nah untuk rasa cemas itu memang tidak bisa hilang dengan 100% teman-teman, karena kalau misalnya kalian hilang 100% justru kalian itu jangan mau ya. Kalau misalkan wah saya itu ingin hilang rasa cemasnya 100%, jangan ya. Kalau misalnya kalian 100% hilang rasa cemasnya, justru itu akan membahayakan kalian teman-teman. Contohlah kalau misalnya kalian masuk hutan, datang harimau, kalian tidak cemas, kalian nyantai saja, kalian malah hampiri itu yang namanya harimau, ya kalian diterkam. Nah itu teman-teman ya, justru rasa cemas itu seharusnya harus tetap ada, tetapi dengan kapasitas yang wajar saja gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya rasa cemasnya ada, bagus, dengan kapasitas yang wajar. Rasa cemas itu sangat merugikan kita sekali kalau seandainya kapasitasnya terlalu besar. Cemasnya terlalu besar itu akan mengganggu kita. Bahaya tidak? Tidak teman-teman, hanya mengganggu saja. Jadi kita mau kemana-mana mengganggu gitu teman-teman. Kenapa? Karena mau aktivitas apapun kita mempunyai rasa cemas, sehingga aktivitas kita itu menjadi terhenti karena kita ada ketakutan tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya kita stabilkan rasa cemasnya.
Dengan cara seperti apa? Kita masukkan lagi alam bawah sadar kita itu, pemikiran bawah sadar kita itu kita masukkan lagi. Caranya seperti apa? Enggak kita pakai jampe-jampe atau enggak seperti itu ya teman-teman. Kalian cukup mensugesti kalian saja bahwa ini tidak apa-apa, rasa cemas itu wajar gitu teman-teman ya. Kalian pahami saja, berarti kalian ada trauma tersendiri. Ya, trauma terhadap sensasi yang tidak nyaman, yang ketika pertama kalian mengalami sakit rasanya seperti mau end. Nah itu harus kalian hilangkan, bukan hilangkan ya, kalian harus kurangi itu dengan cara apa? Memahami, berpikir wajar, berpikir secara logika gitu teman-teman ya. Oh itu asam lambung tidak nyaman, ya nggak apa-apa, memang rasanya sakit asam lambung dan anxiety psikosomatis itu memang rasanya seperti itu gitu, seperti mau end padahal tidak. Nah itu teman-teman, itu yang harus kalian tanamkan dalam pikiran. Nanti kalau misalnya kalian secara terus-menerus menanamkan pemikiran seperti itu, nanti mental kalian akan bangkit lagi, dan yang namanya kecemasan itu akan terkikis sendiri sedikit-sedikit. Kemudian kalian nanti ada mood lagi, ada semangat lagi. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya semangatnya sudah ada lagi, moodnya sudah ada lagi, kalian nanti akan punya satu sifat yang lebih penting. Apa itu? Masa bodoh. Nah itu teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi, ini sensasi sedang datang nih, cemas sedang datang nih, sudah tahu ini masa bodoh lah. Ini toh memang trauma ya. Ini mental harus dilatih lagi. Tanamkan dalam pikiran bahwa ini tidak apa-apa. Nah itu teman-teman cara mensugestinya gitu teman-teman. Sugesti memang penting ya untuk mensugesti pemikiran kita. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tidak mensugesti pemikiran kita, rasa cemasnya itu akan terus hadir gitu teman-teman. Karena apa? Karena itu kenangan ya. Itu kenangan yang kita alami dan direkamnya sama pemikiran bawah sadar kita gitu teman-teman ya. Nah memang kalau misalkan kita kalau misalkan kita mendengarkan dari orang lain, itu bawah sadar katanya kita harus masuk ke alam bawah sadar, harus dibuang kenangan-kenangannya, itu akan sulit teman-teman. Kalau misalnya berbicara seperti itu akan sulit. Tetapi kalau bisa kalian berpikir secara logika, berpikir secara wajar, kalian akan mudah. Berpikirnya seperti ini, kalian jangan terlalu masuk ke dalam bawah sadar saja ya. Kalian jangan berpikir ke arah sana, nanti kalian akan sulit memikirkannya ya. Yang penting kalian begini aja, ini mental kalian itu sedang terganggu teman-teman ya. Jadi harus dilatih saja gitu. Tapi ini cemas tidak nyaman katanya, ini cemas tidak nyaman, sensasinya tidak nyaman. Ya kalian harus sadari hal yang kesana. Sadari saja kalau memang itu memang rasanya sakit yang sedang kalian derita gitu teman-teman. Tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya gitu teman-teman ya. Jadi pahami saja kalau misalkan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini berbeda dengan penyakit yang lain. Kan sudah saya jelaskan ya. Penyakit bukan penyakit ya. Kalau misalnya kita sakit gigi rasanya nut-nutan gitu. Kalau sakit kepala rasanya cenut-cenut gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang rasanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya memang seperti ini gitu. Nggak usah khawatir. Apakah sakit gigi rasa cenut-cenut itu membuat kematian? Tidak teman-teman. Apa sakit kepala cenut-cenut itu membuat kematian? Tidak teman-teman ya. Apakah asam lambung dan anxiety psikosomatis membuat kematian? Tidak gitu teman-teman ya. Makanya pahami saja dulu gitu teman-teman ya. Tetapi memang agak sulit juga untuk memahami ke sana. Karena apa? Karena dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat banyak sekali. Jadi gara-gara ini sakit, gara-gara ini terganggu, itu dampaknya banyak sekali gitu. Gangguan organ tubuh kita itu banyak sekali terdampaknya ya. Kayak macam mata buram kita itu kena dampak gitu ya teman-teman. Kalian harus cari saja keterkaitannya, kenapa sih bisa buram, biar kalian itu bisa menanganinya dengan tepat. Oh mungkin saya terlalu banyak nonton HP. Oh mungkin saya terlalu banyak berdiam diri, jadi kurang gerak, aliran darah kurang lancar gitu teman-teman. Masukan sinar HP terlalu banyak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita stop, berhenti main HP, ketika nengok keluar ya sudah pasti itu akan menjadi buram. Oh ternyata gizi saya masih kurang gitu. Oh ternyata mineral saya masih kurang. Yang namanya gizi sama mineral sudah otomatis semua organ tubuh kita itu tidak bekerja dengan sempurna, termasuk mata juga. Nah itu teman-teman ya, termasuk kepala juga kelengan, termasuk otak kita juga sama, berpikirnya tidak jernih.
Nah itu teman-teman, makanya kuncinya gizi, vitamin, protein, mineral. Cuman itu saja sih sebetulnya. Stop berpikir yang aneh-aneh, kemudian melakukan hobi yang menyenangkan. Kenapa harus melakukan hobi yang menyenangkan? Selain melakukan hobi yang menyenangkan itu, selain manfaatnya melatih mental kalian juga, itu hobi menyenangkan, kalian bisa gerak, ya bisa gerak. Yang namanya gerak ya sudah pasti aliran darah lancar, gitu teman-teman ya. Kemudian aliran oksigennya juga lancar, gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Kenapa saya berkata seperti ini? Kenapa saya selalu menyampaikan hal-hal seperti itu? Karena saya itu ingin kalian itu cepat membaik. Sadari saja mulai dari sekarang. Sadari, pahami dari mulai sekarang. Jangan kalian bingung-bingung, ini kenapa sih, ini kenapa? Gak usah bingung ke sana, ya. Sebetulnya kunci utama itu yang pertama sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Kunci utama untuk kalian terlepas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang pertama, yakin saja kalau misalnya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan membaik, karena memang bakalan membaik, gitu teman-teman, tidak berbahaya, gitu. Yang pertama yakin. Yang kedua, pahami, pelajari apa sih itu asam lambung, apa sih itu GERD, dan kenapa kalau misalnya terkena gangguan asam lambung kemudian terkena gangguan GERD selalu ada anxiety, kemudian selalu ada psikosomatis. Pelajari itu apa yang namanya psikosomatis, pelajari itu apa yang namanya anxiety. Oh, anxiety itu kecemasan berlebih. Kenapa sih bisa cemas? Oh, ternyata karena memang ada trauma tersendiri. Karena dulu ketika merasakan sensasi gangguan asam lambung itu rasanya pengen seperti mau mati, gitu teman-teman. Sementara saya tidak mau kematian itu menghampiri saya, gitu teman-teman. Berarti itu ada trauma. Oh, trauma itu hubungannya sama mental kita menjadi turun. Oh, membetulkan mental itu harus dilatih. Latihannya cara seperti apa? Tanamkan dalam pikiran bahwa ini tidak berbahaya. Nah itu teman-teman. Oh, ini banyak pikiran dari psikosomatis. Ya sudah, stop berpikir tentang yang aneh-aneh, berpikir yang lain-lain. Stop berpikir yang berlebihan, gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi ketika kalian sudah meyakini, kemudian kalian sudah mempelajari apa itu asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Kemudian nanti kalian tahu caranya seperti apa. Tanpa kalian dikasih tahu sama saya, sama siapapun, nanti kalian akan tahu sendiri ya. Caranya seperti apa, cara menanganinya seperti apa. Nah, ketika sudah kalian tahu cara menanganinya, lakukan, gitu teman-teman ya. Jangan kalian begini, oh iya Pak, saya sudah tahu, sekarang sudah mulai paham, sudah agak membaik. Cuman untuk metode pemulihannya, untuk tahapan-tahapannya, untuk cara-caranya tidak kalian lakukan karena kalian malas. Ngapain ya? Buat apa kalian mempelajari tanpa kalian melakukan? Nah itu teman-teman. Jadi yang pertama yakin, kedua pelajari, yang ketiga nih yang paling penting lakukan. Kalau sudah lakukan, kayak macam ke video-video kemarin saya yang dulu-dulu itu sering mengatakan, ayo lakukan aktivitas yang menyenangkan. Ayo jangan terlalu murung di dalam rumah. Ayo olahraga, ayo jalan-jalan. Oh iya Pak, benar. Olahraga itu sangat bagus. Aliran darah kita menjadi lancar, oksigen kita menjadi lancar gitu. Mental kita juga bisa terlatih lagi menjadi tambah berani karena kita itu biasa karena kita itu bisa karena biasa gitu. Takut keluar, biasakan keluar. Nanti kita bisa keluar karena biasa. Tetapi kalian tidak lakukan juga, buat apa? Nah itu teman-teman, makanya kembali lagi sama diri Anda masing-masing. Kalau toh kalian ingin membaik dengan cepat, dengan sempurna, mulai dari sekarang, lakukan dari sekarang. Semangat, teriakan badannya. Tapi Pak, untuk badan itu kalau misalnya mau teriak, saya mau semangat, tetapi nggak ada tenaga, makan dulu. Ya, makan dulu, sebab motor semua yang ada dalam tubuh kita itu kuncinya hanya dimakan. Ingat, kendaraan sebagus apapun, sekuat apapun kendaraan, tanpa bahan bakar tidak akan hidup. Nah itu teman-teman ya. Termasuk badan kita, sesehat apapun kita gitu ya, ada di hati itu ada kata-kata teriak, ayo bangkit, tanpa makan kalian nggak ada tenaga, nggak akan bisa apa-apa teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja. Jadi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya kalau misalkan diceritakan itu sebetulnya simpel sih, sebetulnya nggak usah diulang-ulang gitu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, biar kalian lebih paham, tonton video-video saya yang sebelumnya, biar kalian itu lebih paham, lebih mengerti. Nanti kalian juga akan tertawa sendiri gitu teman-teman ya. Apalagi yang udah sembuh total nih, kayak macam siapa kemarin tuh yang komen ya, itu dia WA ke saya, Pak maaf sekarang saya jarang komen katanya, karena dia itu sekarang sudah sembuh total. Dan kalau udah sembuh total itu
nonton video kayak macam begini itu males teman-teman ya. Jujur saya juga dulu seperti itu ya. Ketika terkena gangguan asam lambung dan ACTH psikosomatis, sangat rindu sekali dengan video-video seperti ini. Karena apa? Karena video-video seperti ini tuh bisa menenangkan ya, bisa menenangkan, nyaman mendengarkannya, serasa ada teman. Karena hanya orang itu yang mengerti tentang keadaan kita. Beda dengan ketika sudah sembuh total, ada notifikasi pemberitahuan. Wah ini ada notif gitu ya, ada pemberitahuan, ada video terbaru. Males aja nontonnya. Karena apa? Karena rasa cueknya sudah mulai hadir teman-teman. Karena sudah mulai menikmati hidupnya. Karena sudah mulai berseri-seri lagi gitu teman-teman. Jadi untuk nonton video kayak macam begini udah malas lagi. Nah itu teman-teman ya. Makanya ayolah dari mulai sekarang bergerak. Penuhi saja gizinya, penuhi saja mineralnya, penuhi saja proteinnya teman-teman ya. Biar kalian itu ada tenaganya. Kemudian biar semuanya fresh lagi. Kemudian kalau sudah fresh semuanya bergerak, keluar, olahraga. Biasakan lagi kalian karena kalian bisa, karena biasa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ACTH psikosomatis sehingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Dan kebetulan saat ini sekarang itu saya mau jalan-jalan dulu ke sawah karena memang tadi itu ada telepon ya dari teman saya yang ada di daerah pesawahan. Katanya ada kolam yang jebol gitu. Jadi ikannya pada keluar tuh banyak. Tetapi sama yang punya kolamnya juga sudah diridokan sama para pemancing katanya gitu ya. Jadi ikannya itu sok aja katanya gitu, yang dikali-kali mah ambil aja dipancing katanya gitu. Nah makanya saya juga hari ini tuh mau pergi jalan-jalan mau mancing. Nah bagi teman-teman yang mau atau siapa tahu yang penasaran dengan kegiatan saya mancing hari ini, tonton videonya di ASEAN Village ya, karena saya sekarang juga mau mancing ke sana, mau ke kali, mau mencoba mancing lah gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih tentang seputaran asam lambung dan ACTH psikosomatis, dan masih tetap di channel Abdul Rahman. Jangan lupa tengok channelnya ASEAN Village, itu channel saya juga. Tetapi channel ASEAN Village itu hanya sekedar jalan-jalan saja. Mohon bantuannya, tolong subscribe channel ASEAN Village dan kemudian like, kemudian tekan juga tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.